nang kaina serahkan lawan Tuhan bisa Tuhan. Apalagi kita hamba nih sudah duduknya di jahil, nang bersifat ilmu Allah, nang bernama alim Allah, serahkan lawan nang lihai, serahkan lawan nang bisa. Ya Allah, urusan anak laki ulun, anak bini ulun serahkan lawan ulun kada bisa. Urusan pendidikan mereka ulun serahkan lawan biar, ekonomi dan kehidupan mereka ulun serahkan lawan biar. Ulun kada bisa, ulun kada bisa, ulun kada bisa. Apabila kita bakatan nang sama itu batin kita dia, undan nang maharagunya, undan nang menjaminnya, undan nang menjaganya. Apabila kita bujur-bujur basar merasa kita kada bisa. Tapi awas, apabila kita merasa bisa, wah gampang aja, awas. Di sini apa bahasa kita, mulai akan runtuh segala-galanya, hancur segala-galanya. Apabila kita sudah ujub dengan diri kita, merasa bangga, merasa hebat, apalagi sombong. Na'udzubillah min dzalik. Serahkan kepada Allah. Hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi di badan kita ini Allah titipkan, Allah selipkan kekayaan-kekayaannya sebagai bukti kenyataan atau dalil Allah itu maha kaya, sugih Tuhan. Hadir kita di sini nah sebagai bukti pulang Tuhan itu melihat, jujur kan? Mbak, mulai rumah hati hendak datang ke sini dianjurkannya biar. Ya, wanilah kita kepada kita sorongan tanpa Allah wanikah. Kita karena kita bertauhid, karena di hati kita ada iman kepada Allah. Aku datang ke sini dengan pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, tanpa bismillah, tidak bakal sampai aku ke tempat ini. Karena nama Allah Al-Wasil yang menyampaikan. Hati biar hendak, ya Tuhan. Hati biar hendak, ya Tuhan. Ku kabulkan, ku anjurkan, tidak anjurkan. Ada, nah pengarangnya jaga ibarat pengumuman tuh biar umroh gratis, tapi pelotnya kada melihat. Wali gak biar ada wali siapa wali ya Allah. Nah, yang datang ke sini menunjukkan apa? Allah itu melihat, mustahil buta, mustahil. Nah ini adalah sebagai kenyataan, sebagai bukti Allah itu baik harus lawan kita. Nah jadi ingatkanlah kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jelas sebagai tanda atau bukti orang-orang bakal dimasukkannya ke dalam surga itu siapa? Ciri orang yang masuk ke dalam surga itu bagaimana? Al-Quran mengatakan wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil. Jadi orang surga itu kan ada bacaan lagi, kan ada astagfirullah, innalillah, itu kan ada lagi bacaannya sebutnya alhamdulillah. Nah lalu ujar orang nang wali-wali, tanda orang nang ciri masuk surga di dalam dunia sering lidahnya mengucap alhamdulillah, itu tanda. Karena tiada ada perkataan orang ahli surga kecuali alhamdulillah. Nah cirinya ada di dalam dunia. Siapa? Orang yang sering lidahnya mengucap alhamdulillah. Jadi orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala yang dinamakan iman, Islam, ibadah dan sebagainya, mereka fokus kepada itu. Nah apalagi di sini pertama kita diciptakan manusia sebagai manusia, alhamdulillah. Coba lihat binatang, coba lihat tumbuhan, coba lihat para jin, para malaikat. Manusia diberikan oleh Allah kelebihan daripada mereka. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kita sebagai manusia lebih daripada jin. Jujur? Coba jin itu diciptakan cuma daripada api. Kalau kita 4, angin, api, banyu, tanah, 4. Berarti kita ini lebih tinggi maqam derajat kita daripada jin.
Jadi bungul benar orang yang hidup bersahabat jin bungul benar. Makanya jin kalau manusia mensahabatinya, bangga inya, mulia inya, lawan bangsanya, wah aku hebat, aku mulia, aku jago karena mampu bersahabat dengan manusia. Oh, coba lihat, itu nama manusia, bilanya artinya sebagai sahabatku. Apabila malam Jumat di atas lemari diandakinya kopi pahit aku. Kenapa? Karena aku sekarang kencing manis juga. Jinnya soalnya diabetes juga. Bilanya harapan nama malam Jumat diandakinya bubur putih, bubur abang. Kenapa? Gigiku habis. Sahabat lawan kilom itu lah. Bilanya ada acara misal pengantinan kadang-kadang di bawah pelaminan ada niur anum. Kenapa? Aku tinggi darah, aku mulia, diberi makani oleh manusia. Nah ini naudzubillah min dzalik. Yang kedua, manusia lebih daripada malaikat. Coba harap pada malaikat, unggul daripada malaikat. Kalau malaikat itu cuma ruhani, kalau kita manusia ada rohani, jasmani, dua lengkap. Manusia ini sempurna. Kalau kita ada rohani dan jasmani, kalau malaikat cuma rohani. Apalagi binatang. Binatang cuma nafsu, sementara kita manusia akal dan makanya wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Afala akunu 'abdan syakura. Kalau kita merasa kita diberikan oleh Allah lebih daripada yang lain, kenapa kita tidak bersyukur? Selain daripada manusia, kita diciptakan Allah menjadi muslim, mukmin, alhamdulillah. Apalagi Rasulullah bersabda, seandainya sekiranya nikmat dunia ini ada punya nilai lawan Allah, ada punya harga kepada Allah, Allah kada memberi orang kafir kepada ibadah Tuhan. Cuma lantaran kada berharga, nah bataskan dengan ambil hati Tuhan. Karena dunia ini adalah jifatun qadirah, pandangan Allah adalah laksana bangkai yang bosok dan bau benar. Coba di muka rumah pian tuh hibak sampah, ada orang mintanya, sayanglah pian. Pukul kasih itu. Di muka rumah pian ada sampah, apalagi tikus mati, bangkai tikus hibak di muka rumah, ada orang mintanya, sayang kah pian? Seperti itulah dunia, ambil dia Tuhan, ambil dia. Makanya bungol benar mun kita mahiri orang sugih, bungol benar kita mahiri orang yang punya jabatan dan kedudukan, bungol benar. Afala tubsirun, kata Allah itu kada melihat kah? Nah ini coba. Rasulullah mengatakan ad-dunya jifatun qadirah, dunia itu adalah laksana jifah, bangkai yang bosok, kata Rasulullah. Makanya ada sebagian aulia sampai 40 tahun beliau ini tidak pernah keluar rumahnya, mau keluar kecuali orang yang senisbah sama beliau. Karena apa? Mencium bau bosok dunia di dalam hati manusia, beliau itu kada tahan, siup, rabah, muak, kena. Ada tahan bakumpulan manusia karena bau bosok hati manusia yang sedang cinta lawan dunia. Allah. Kada kawa sembahyang berjamaah, kada kawa sembahyang Jumat, kada kawa. Artinya orang ini sudah dapat odor namanya. Odor. Kada kawa mencium hati manusia yang ada di dalamnya mengandung cinta lawan dunia. Cinta lawan dunia. Oleh sebab itu, bulan Maulid adalah termasuk bulan yang kita disuruh mengeluarkan dunia. Bulan Maulid adalah salah satu jalan untuk kita mengeluarkan dunia. Artinya supaya kita tuh jangan sampai termasuk di dalam kategori orang yang cinta kepada dunia. Ingat hadis Rasulullah SAW, tidaklah sempurna iman seseorang kecuali aku lebih dicintainya daripada dia mencintai dirinya, daripada dia mencintai akan orang tuanya, mama abahnya, keluarganya dan hartanya dan dunia yang lainnya. Aku nang dilabihakannya cinta, aku nang terlebih dicintainya daripada dia mencintai yang demikian.
Oleh sebab itu para aulia, wali-wali Allah itu mereka berkata, seandainya kata beliau, aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta seperti gunung, emas seperti gunung, niscaya aku gunakan untuk maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencelengan beredar, jangan dicelengin. Sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW, itu diganti. Bahkan dunia yang kita dapatkan adalah berkat Rasulullah. Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmu lawhi wal qalami. Dunia dan akhirat tidak akan sampai kepada kita kalau tidak dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah yang memberi, Allah yang memberi, Nabi Muhammad nang tukang bagi. Ujar Nabi, innama ana qasim, aku ditugaskan untuk membagi nikmat, baik nikmat dunia ataupun nikmat akhirat. Laulaka ya zinatal wujudi ma tawa aishi wala wujudi wala tarannamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Allahumma salli ala Muhammad salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad alaihi wasallam. Dunia akhirat, ibadat, apapun nikmat segala-galanya tidak akan sampai ke tangan kita, kepada kita, kalau tidak dengan berkat Nabi kita Muhammad SAW. Makanya coba lihat Sayyidah Khadijah nampil baca kasidahnya tadi. Bagaimana dengan Rasulullah? Biar susah asal mendapat Rasulullah. Biar susah asal talaki lawan Rasulullah. Biar mati asal talaki lawan Rasulullah. Itu Sayyidah Khadijah. Jadi jaga bahasa kita, duit yang ada di tangan kita ulahlah sebagai umpan. Untuk apa? Mendapatkan kecintaan Allah, mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad SAW. Kita boleh kakan ampun sidin, kita boleh kakan kasidin juga. Makanya ada orang bahari meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang luas, minta. Akhirnya dua laki bini meminta berhimat. Orang soleh, kedua-duanya kan nang laki nang bini ahli ibadah, minta rezeki kepada Allah. Akhirnya Allah berikan ilham, dia diberikan kekayaan itu cuma 1 tahun. 1 tahun aja sugihnya. Diberi kekayaan cuma 1 tahun aja. Ujar nang bini, ujar nang laki, kita terima. Yang penting kita terima berian Tuhan, kita syukuri. Akhirnya hari-hari buka warung gratis. Di mana ada pakaian diborong, bagiakan terus. Sebab bilanya diberiakan datang pulang, nang nyata 1 tahun kalau mau susah. Sugih terus. Jadi biar dihabiskan datang pulang, biar dihabiskan datang pulang. 1 tahun jatahnya 1 tahun. Masa aktifnya 1 tahun. Beriakan terus. Akhirnya lipat 1 tahun sudah. 2 tahun, 3 tahun. Jadi ujar 2 lagi, adingat lagi kami kairan nih. Anjuri terus. Akhirnya kada hilap datang soal bukan. Cerita ini cerita Nabi Musa ke anak Tasalul. Jadi Nabi Musa ini menyampaikan kepada 2 laki bini. Ujar Tuhan, ujar Nabi Musa, wahai orang 2 laki bini, Allah Ta'ala supan menyetok kasugihan itu supan. Kenapa? Karena ujar Tuhan, aku membalik sagar inya berdua
tapi dibagiakannya ke orang banyak. Masa sopan aku menyusahkan inya tuh. Aku cuma membaliinya saja inya berdua, tapi kenyataannya dibagiakannya. Jika istilah kata tuh, aku kau memberi inya berdua aja, jika ibarat inya kau memberi orang banyak, hebatnya jatuhan inya nih. Nah, oleh sebab itu kada diputus Allah kekayaannya, terus saja diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apalagi kekayaan tadi, harta, rezeki adalah untuk Rasulullah, untuk maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa, luar biasa. Nilai dari Allah. Hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi kita sebagai hamba, sebagai manusia yang muslim mukmin, apalagi menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa diinginkan diinginkan oleh para anbiya, para nabi-nabi, mereka meminta ingin menjadi umat Nabi Muhammad, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan. Cuma ada beberapa orang nabi nang dikabulkan Tuhan, kita kada minta tapi diberi. Nabi Musa tuh sama paparak Tuhan kawana, jika ibarat tuh ada bisi telepon Allah Ta'ala, nomor Tuhan tuh kawa, apabila aja silin munajat kawa, apabila aja silin berpandang kawa lawan Tuhan, hendak minta jadikan umat Nabi Muhammad. Tuhan kada memberi, kita kada meminta, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita mensyukuri sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana apabila kita sudah menjadi umat Nabi Muhammad, apabila kita sudah menjadi umat beliau, hendaklah kita berusaha menghibur beliau. Bagaimana cara menghibur beliau? Hiburlah hati kita. Dengan apa? Kembali kepada pembicaraan kita pertama tadi. Ingatkanlah kebaikan-kebaikan Allah. Ingatlah nikmat-nikmat Allah. Apabila otak dan hati kita terhibur, maka otomatis kita menghibur Nabi Muhammad SAW. Janganlah dibawa pikiran dan hati kita kepada yang berat-berat. Karena yang menjadi berat siapa? Nabi Muhammad. Yang menjadi berat siapa? Rasulullah. Jadi kalau kita hidup nih suka memberatkan Rasulullah, bagaimana ingin mimpi sama Rasulullah? Mun kita hidup nih katuju memberatkan pikiran kita, secara otomatis kita memberatkan Rasulullah, rohani Rasulullah. Kalau kita memberatkan rohani Rasulullah, sama apa kita hendak bermimpi sih deh? Kada terhayal, kada terpikir untuk mimpi Rasulullah, karena kita memberatkan Rasulullah. Rawihul qulub, kata Rasulullah, hiburlah hati kalian, hiburlah hati kalian. Karena apabila hati kita terhibur, secara otomatis kita menghibur Nabi kita Muhammad SAW dengan jalan hadza min fadli rabbi. Inilah kurnia Tuhanku, berian Tuhanku, kiriman Tuhanku, hadiah Tuhanku. Pertama, aku diulahnya jadi manusia, alhamdulillah, diberi umur nang panjang, alhamdulillah, diberi nikmat dan kesehatan, alhamdulillah, Islam dan iman, alhamdulillah, menjadi umat Nabi Muhammad, alhamdulillah. Itulah nikmat yang luar biasa, itu nang mahal. Ada nikmat dunia ini ada ujar orang bahari itu kakambangan aja. Apalagi sudah diceritakan tadi bahwasanya ad-dunya aqallu minal qalil wa 'ashibuha adallu minad dalil. Dunia itu adalah sesuatu yang paling sedikit daripada sesuatu yang sedikit. Jadi kalau orang tuh dapat yang sedikit, banggalah. Kada bakal bangga, ini sedikit, anggapannya sedikit, kada bakal bangga, dan sedikit tidak bakal menyebabkan kesombongannya. Dan melihat apabila melihat dunia itu di tangan orang lain, dia tidak dengki. Kenapa? Karena sedikit juga. Kenapa? Karena dinisbahkan kepada akhir, dinisbahkan kepada surga. Seperti orang Yahudi ketemu sama cucu Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidina Hasan. Ujar orang Yahudi, san-san ya, ini san-san aja kan tentang Sayyidina Pang ya Allah, orang kafir. Kenapa ujar Sayyidina Hasan? Kaikam tuh berdusta sana aja. Oh, ujar Sayyidina Hasan, kaiku tuh mulai lagi halus kada sing dustaan. Kada pernah berdusta, gelarnya gen Al-Amin. Di mana anaknya ikam adakan berdusta? Nah coba san. Ujar kaikam, dunia itu adalah penjara orang beriman. Bujur kan? Sayyidina Hasan, dunia itu adalah surga bagi orang kafir. Itu kalau ujar kaikam, dok kaikam tuh dusta sana. Di mana ujar Sayyidina Hasan kaiku berdusta? Kaiku tuh bujur benar. Ikam nang bohong.
salah mengartikan. Sama pagarang artinya. Kan ujar orang kafir, kenapa? Di mana duduknya, di mana antaknya kayak gue berdusta. Coba, ikam ini sana sugih, aku ini susah. Maka ujar kayak ikam, dunia itu adalah penjara orang beriman. Ikam beriman, kenapa jadi sugih? Aku kafir, kenapa jadi sakit hidup? Jadi susah. Aku kafir, maka dunia ini adalah menjadi surga bagi aku. Kenapa aku jadi susah hidup? Sementara dunia ini menjadi surga bagi orang kafir, kenapa jadi aku susah hidup? Dunia ini menjadi penjara bagi orang beriman, kenapa ikam jadi sugih? Mitollah dah. Ikam kenapa jadi sugih? Aku kenapa jadi susah? Maka dunia ini penjara bagi ikam, maka surga bagi aku. Ikam mualnya sama Hasan. Lebih sama artiakan. Nah, sama ini nah artinya nah. Lihat ikam aku ini nyaman kada? Nyaman, ikam ini sugih, bini banyak. Sayyidina Hasan tuh bisi bini berapa? 800. Cuma berganti-ganti juga, Pak. Orang ambil berkat. Karena wajah Sidin menyerupai Nabi Muhammad SAW, mulai rambut sampai kepada pusat daripada sampai ke punggung itu Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nah, paling ikam aku ini nyaman gak? Bah, aku ini sakit banget, lagi susah. Kalau kubanding dengan surga yang dijanjikan Allah, dijanjikan datuku kepada kami. Apa? Ada dunia tidak apa-apa, aku susah, rasa terpenjara lagi aku di sini. Paling perasa ikam ini sakit kah hidup? Tapi ikam ini nyaman masih. Ikam ini surga. Kalau dibanding lawan neraka, mau ikam banding lawan maginya, begini masih nah nyaman banget. Ikam dibanding lawan. Sampai itu sana masuk Islam aku sudah jadi langsung masuk Islam. Nah, jadi apabila kita tahu dengan hakikat dunia, insya Allah ada di tangan kita kada agak kada sombong, ada di tangan orang kita kada hirida kada hidiki. Maka apabila sombong kada hiri kada, itulah yang dinamakan qalbun salim, hati yang selamat. Dan itulah yang manusia yang merdeka, manusia yang akan selamat berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita zahir dan batin, dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan zahir dan batin kita, memberikan kebahagiaan dunia sampai di akhirat terhadap zahir dan batin kita. Amin. Allahumma amin. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi